Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandriana dari kelas akuntansi C, NIM 90401181123. Di sini saya akan menjelaskan dua materi utama, yaitu pengaruh teknologi digital terhadap COVID-19. Yang kedua, Big Dairy dan bisnis intelligence. Saya akan menjelaskan pengaruh teknologi digital terhadap COVID-19. Nah, di sini saya akan mengambil satu perusahaan, yaitu Microsoft. Microsoft merupakan perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Dampak dari COVID-19 terhadap Microsoft. Yang pertama, Microsoft mengalami lonjakan pengguna yang signifikan akibat pandemi virus corona. Yang kedua, mengalami hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, adanya lonjakan pengguna yang begitu besar terhadap layanan online mereka. Yang ketiga, ribuan bahkan jutaan orang terpaksa tinggal di rumah dan mengalihkan pekerjaan mereka secara online akibat kekhawatiran penyebaran virus corona. Microsoft mengizinkan karyawan yang berada di wilayah Salt Lake dan San Francisco untuk bekerja dari rumah, dan Microsoft akan tetap membayar semua karyawan penyediaan layanan per jam dengan membayar reguler selama periode pengurangan kebutuhan layanan. Produk Microsoft juga menyediakan beberapa aplikasi pendukung kerja, mulai dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Another for Business, dan Outlook Online. Saham perusahaan teknologi Microsoft Word turun lebih 4% pada perdagangan. Pendapatan Microsoft terganggu akibat COVID-19. Microsoft mengatakan bahwa rantai pasokan kembali normal meskipun berjalan lambat. Perusahaan tampaknya akan kehilangan peluang kuartal ketiga untuk segmen more professional computing. Dampak dari produksi Microsoft terhadap COVID, yaitu industri game belakangan ini, dari pembatalan acara hingga pemberhentian produksi konsol. Microsoft baru saja merilis peta interaktif untuk melacak penyebaran virus corona. Perusahaan menggunakan sumber data yang hampir sama seperti situs web. Microsoft Bill Gates ternyata sudah melamarkan adanya virus corona yang melanda Cina itu sejak tahun 2018 lalu. Peta tersebut selalu diperbaharui dan diklaim cukup akurat karena datanya disusun langsung oleh tim Microsoft. Microsoft mungkin bisa saja tetap membuat cukup hard work untuk ditawarkan di musim liburan pada tahun ini. Namun nyatanya masih perlu dilihat apakah kondisi ekonomi pasca virus akan sudah siap untuk membeli hardware tersebut. Microsoft melaporkan peningkatan penjualan dan laba pada kuartal pertama, yang mengatakan laba kuartal naik menjadi 10,8 US dollar atau 1,40 per saham. Sementara itu, penjualan meningkat menjadi 15% menjadi 35 US dollar atau bisa disebut dengan 35 miliar. Kedua yang akan saya jelaskan yaitu Big Dairy dan Business Intelligence. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Big Dairy. Big Dairy yaitu himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer, perangkat lunak, konvensional, dan memiliki karakteristik tertentu. Karakteristiknya yaitu yang pertama volume, yang kedua variability, dan yang ketiga velocity atau kecepatan. Dalam Big Dairy, data volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar. Nah, apa saja yang menghasilkan Big Dairy? Salah satunya yaitu Internet of Things, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan, seperti internet. Contohnya handphone, TV, jam tangan, semua benda tersebut menghasilkan data. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu ELISCOR. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar. Data-data yang dihasilkan kemudian harus
dapat dianalisis dengan sangat-sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Nah, itulah kenapa velocity atau kecepatan merupakan karakter yang sangat penting dari Big Dairy. HPC atau High Performance Computing yaitu sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sistem HPC terdiri dari banyak CPU yang terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi sistem secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola oleh Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan di Cirebon. Nah, dapat disimpulkan bahwa Big Dairy yaitu suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bisnis intelijen. Apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen yaitu suatu fungsi dalam bisnis yang bertugas untuk mengumpulkan data-data, mengolahnya agar menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk bisnis user dalam mengambil keputusan strategis. Perbedaan antara bisnis intelijen dengan data science, sebenarnya mereka sama-sama mengelola data analisis dan melakukan visualisasi, melakukan perhitungan matematis dan statistik. Nah, perbedaan mendasarnya adalah pada fokus analisisnya sendiri. Bisnis intelligence yaitu menganalisis secara retrospeksi, dan sedangkan data science memproduksi secara keadaan. Kita bisa mengambil Gojek sebagai contoh dari bisnis intelijen. Nah, bagaimana cara kerja bisnis intelijen pada Gojek? Dalam Gojek mempunyai beberapa part untuk mengurasi fungsi bisnis seperti biaya hidup. Misalnya, bisnis intelijen core yang bertugas untuk memastikan infrastruktur bisnis intelijen berjalan dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang harus dimiliki untuk menjadi bisnis intelijen yang baik. Yang pertama, ask the right question atau pertanyaan bisnis yang tepat. Yang kedua, get the relevant data atau sumber data yang relevan. Yang ketiga, treat analisis produk, analisis untuk produk. Yang keempat, streamline dan scalable proses atau proses berjalan lancar. Nah, seorang bisnis intelijen harus mempunyai kemampuan dasar, antaranya seorang bisnis intelijen harus mempunyai kemampuan dalam berbisnis. Yang kedua, seorang bisnis intelijen harus memahami matematika dan statistik. Nah, yang ketiga, kemampuan dalam teknis. Setiap bisnis intelijen harus memiliki kemampuan dalam teknis. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari dua materi tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita semua hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.